Sejarah Muhammadiyah lengkap. Kisah pendiri Kiai Haji Ahmad Dahlan, perjuangan, tokoh penerus hingga mendunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umat beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan umur, kelapangan rezeki, ilmu yang bermanfaat, hati yang bersih, serta dimudahkan untuk terus meniti jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dengan segala kerendahan hati, izinkan saya berbagi sekelumit kisah tentang perjalanan sebuah organisasi Islam yang telah memberi cahaya bagi umat. Saya bukan seorang ustadz, bukan pula seorang ulama yang memiliki keluasan ilmu. Saya hanyalah seorang hamba Allah yang masih terus belajar, membaca, dan berusaha menyampaikan kebaikan yang saya ketahui. Bila terdapat kekurangan dalam cara penyampaiannya, mohon kiranya diluruskan dengan penuh kasih sayang. Sebab sesungguhnya ilmu adalah milik Allah, sedangkan manusia hanyalah penuntut ilmu yang tidak pernah selesai belajar. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi amal jariah, menambah kecintaan kita kepada Islam, serta mempererat ukhuwah di antara sesama kaum muslimin. Untuk itu, marilah kita simak narasi per babnya. Bab 1. Sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Organisasi ini lahir sebagai gerakan dakwah Islam, pendidikan, sosial, dan pembaruan yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta. Tujuan berdirinya Muhammadiyah adalah mengembalikan ajaran Islam kepada kemurniannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bab 2. Riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nama kecil beliau adalah Muhammad Darwis. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tahun 1868. Ayahnya bernama Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama sekaligus khotib di Masjid Gede Kauman. Ibunya bernama Siti Aminah, berasal dari keluarga ulama yang masih memiliki garis keturunan dengan para penyebar Islam di tanah Jawa. Sejak kecil Muhammad Darwis dikenal sebagai anak yang rajin belajar Al-Quran, memiliki akhlak mulia, gemar membaca kitab, suka berdiskusi, sangat ingin mengetahui ilmu agama secara mendalam. Beliau belajar kepada banyak ulama di Yogyakarta. Pada usia sekitar 15 tahun, beliau berangkat ke kota suci Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah haji sekaligus memperdalam ilmu agama selama beberapa tahun. Di Mekah beliau belajar kepada banyak ulama besar. Di sana pula beliau mengenal gagasan pembaruan Islam dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh, Jamal al-Din al-Afghani, dan Rashid Ridha. Pemikiran mereka sangat mempengaruhi cara pandang Ahmad Dahlan dalam berdakwah. Setelah pulang ke Indonesia, beliau mengganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Bab 3. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah.
Pada masa itu, umat Islam Indonesia mengalami berbagai persoalan. Di antaranya, pendidikan Islam masih tertinggal. Banyak praktik keagamaan yang bercampur dengan adat yang tidak sesuai syariat. Kemiskinan dan kebodohan masih meluas. Penjajahan Belanda membatasi perkembangan umat Islam. Banyak masyarakat belum memahami Al-Quran secara benar. Melihat kondisi tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak mendirikan sebuah gerakan dakwah yang modern, namun tetap teguh berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Bab 4. Berdirinya Muhammadiyah. Pada tanggal 18 November 1912, Muhammadiyah resmi berdiri di Yogyakarta. Nama Muhammadiyah berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Sejak awal organisasi ini fokus pada dakwah, pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan umat, amal usaha. Bab 5. Visi dan misi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Misi menyebarkan dakwah Islam, memurnikan akidah, memajukan pendidikan, membantu kaum miskin, mengembangkan rumah sakit, menumbuhkan semangat persatuan umat. Bab 5. Mazhab Muhammadiyah. Muhammadiyah tidak mengikat diri hanya kepada satu mazhab fikih tertentu. Dalam ibadah dan hukum Islam, Muhammadiyah menggunakan ijtihad dengan merujuk langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah melalui metode tarjih. Pendapat dari mazhab-mazhab seperti Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal dihargai sebagai hasanah ilmu, tetapi tidak dianggap mengikat secara mutlak. Bab 6. Tokoh penerus Muhammadiyah. Setelah wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1923, perjuangan Muhammadiyah diteruskan oleh banyak tokoh, antara lain Kiai Haji Ibrahim, Kiai Haji Hisham, Kiai Haji Mas Mansur, Ki Bagus Hadikusumo, A.R. Fahrudin, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Din Syamsuddin, dan Haidar Nasir. Masing-masing membawa Muhammadiyah berkembang melalui pendidikan, dakwah, kesehatan, dan gerakan sosial. Bab 7. Amal usaha Muhammadiyah. Kini Muhammadiyah memiliki ribuan amal usaha, antara lain TK hingga SMA atau SMK, pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit, panti asuhan, klinik kesehatan, masjid, lembaga zakat, lembaga kemanusiaan. Perguruan tinggi Muhammadiyah bahkan menjadi salah satu jaringan pendidikan swasta terbesar di Indonesia. Bab 8. Muhammadiyah mendunia. Saat ini Muhammadiyah telah memiliki cabang istimewa di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, Australia, Jepang, Arab Saudi, Mesir, Amerika Serikat, Jerman, Belanda, Inggris, dan berbagai negara lainnya. Melalui cabang tersebut, Muhammadiyah melayani warga Indonesia di luar negeri sekaligus memperkenalkan Islam yang berkemajuan kepada masyarakat dunia. Bab 9. Apa yang kita rasakan dari hadirnya Muhammadiyah? Hadirnya Muhammadiyah telah membawa manfaat besar bagi bangsa Indonesia. Kita dapat merasakan pendidikan yang semakin maju, rumah sakit yang melayani masyarakat tanpa membedakan golongan, dakwah Islam yang menjunjukkan semangat tolong-menolong melalui amal usaha,
pemberdayaan masyarakat, gerakan kemanusiaan ketika terjadi bencana, penyebaran ilmu pengetahuan yang berpadu dengan nilai-nilai Islam. Semua itu menjadi bukti bahwa dakwah bukan hanya melalui ceramah, tetapi juga melalui karya nyata yang memberi manfaat bagi seluruh umat manusia. Penutup, saudara-saudaraku, kaum muslimin yang dirahmati Allah, demikianlah sejarah singkat namun padat mengenai Muhammadiyah. Semoga kisah perjuangan para ulama, khususnya Kiai Haji Ahmad Dahlan beserta para penerusnya, mampu menginspirasi kita untuk terus menuntut ilmu, beramal soleh, menjaga persatuan umat, dan berdakwah dengan hikmah serta akhlak yang mulia. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian ini, itu semata-mata karena keterbatasan ilmu saya. Dan apabila ada kebenaran, maka semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang mencintai ilmu, menghormati para ulama, serta mampu mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Doa penutup. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu kepada kami. Jadikanlah hati kami senantiasa mencintai Al-Quran dan sunnah Rasul-Mu. Anugerahkan kepada bangsa dan negeri kami para pemimpin yang amanah, para ulama yang ikhlas, serta umat yang bersatu dalam kebaikan. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, para pendiri dan penerus Muhammadiyah, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah mendahului kami. Karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan berkah kesehatan, umur yang penuh ketaatan, husnul khotimah, serta tempatkan kami kelak bersama Rasulullah SAW di surgamu. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah narasi yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share agar ilmu ini terus mengalir. Terima kasih.